Tiket kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Indonesia versus Bahrain terjual habis, bukti bahwa Malaysia sudah bukan level timnas lagi. Pertandingan di kandang sendiri yang tadi sudah saya katakan yang tiketnya telah terjual habis melawan tim nasional Bahrain. Sepak bola Indonesia ini memangnya sudah level itu sudah lain. Dia bukan lagi level Asia Tenggara yang kita biasa lihat kan. Apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sesuatu yang boleh dikatakan permainan Eropah. Memang kalau kita melihat perkembangan sepak bola Indonesia sekarang, baik di junior ataupun senior, memang benar-benar bisa membuat rakyat Indonesia bisa merasa bangga. Pertama, Indonesia kemarin mampu melaju ke seperdelapan final di Piala Asia Qatar, dan juga Indonesia mampu melaju ke babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Indonesia dan Bahrain baru-baru ini menjadi perhatian besar di dunia sepak bola Asia. Salah satu bukti nyata antusiasme luar biasa dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola adalah ludesnya tiket pertandingan ini dalam waktu singkat. Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan tingginya minat terhadap timnas Indonesia, tetapi juga menjadi simbol perubahan dalam kualitas sepak bola Indonesia yang semakin berkembang. Penjualan tiket yang terjual habis ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini semakin percaya diri bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Sementara itu, Malaysia yang dahulu sering dianggap sebagai pesaing utama Indonesia di Asia Tenggara, kini mulai tergerus oleh perkembangan yang pesat dari negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia adalah salah satu ajang sepak bola paling bergengsi, dan setiap pertandingan dalam babak kualifikasi ini memiliki nilai penting bagi setiap negara yang berpartisipasi. Bagi Indonesia, pertandingan melawan Bahrain bukan hanya sekadar pertandingan biasa, melainkan kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan tim dari Timur Tengah yang cukup berpengalaman di ajang internasional. Bahrain, meskipun bukan negara besar dalam sejarah sepak bola dunia, tetap menjadi kekuatan yang cukup dihormati di Asia. Mereka sering tampil di kompetisi besar Asia, dan memiliki beberapa pemain dengan kualitas tinggi. Oleh karena itu, bagi Indonesia, menghadapi Bahrain adalah ujian berat yang sekaligus menjadi peluang untuk menguji sejauh mana kualitas timnas Indonesia berkembang. Namun, yang menarik adalah reaksi luar biasa dari pendukung sepak bola Indonesia. Tiket pertandingan ini ludes terjual dalam waktu singkat, menunjukkan betapa besar minat masyarakat untuk menyaksikan timnas Indonesia berlaga melawan tim dari kawasan yang lebih maju sepak bolanya. Keberhasilan penjualan tiket ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin digemari oleh masyarakat. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal dengan basis penggemar sepak bola yang sangat besar. Namun, di masa lalu, dukungan tersebut terkadang tidak dibarengi dengan prestasi yang memadai dari timnas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini menjadi faktor penting mengapa masyarakat Indonesia semakin antusias untuk mendukung timnas mereka, bahkan pada pertandingan yang relatif tidak mudah seperti melawan Bahrain. Indonesia, dengan pemain-pemain muda berbakat seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani, kini tampil lebih percaya diri. Pemain-pemain ini membawa nuansa baru dalam timnas Indonesia, dengan skill dan pengalaman yang semakin matang. Timnas Indonesia kini sudah tidak hanya mengandalkan semangat, tetapi juga kemampuan teknis dan taktik yang semakin solid. Penjualan tiket yang ludes ini bukan hanya karena popularitas sepak bola di Indonesia, tetapi juga karena timnas Indonesia yang semakin menginspirasi. Melawan Bahrain adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan diri di level yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah mengalami transformasi besar-besaran. Sebelumnya, Indonesia seringkali terjebak dalam ketidakpastian dan inkonsistensi dalam permainan mereka. Namun,
Sejak kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih, Timnas Indonesia semakin mengembangkan permainan kolektif yang lebih terstruktur dan disiplin. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan ini, Indonesia menjadi tim yang lebih terorganisir, baik dalam bertahan maupun menyerang. Shin Tae-yong berhasil memberikan sentuhan taktik yang lebih modern, termasuk fokus pada pengembangan pemain muda dan peningkatan mentalitas pemain. Para pemain Indonesia kini semakin berani menghadapi tim-tim besar, seperti Australia, Thailand, dan Vietnam. Bahkan, Indonesia sempat mencatatkan hasil-hasil positif di laga-laga internasional yang melibatkan tim-tim papan atas Asia. Sebagai contoh, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim kuat seperti Vietnam dan Thailand dalam ajang-ajang tertentu. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin berada di jalur yang benar dan siap untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia adalah kesempatan bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Dengan kualitas permainan yang semakin meningkat, Indonesia kini memiliki peluang untuk meraih hasil positif dan menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kuat di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga semakin mampu bersaing dengan tim-tim dari Timur Tengah. Sementara Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, nasib yang berbeda dialami oleh Timnas Malaysia. Malaysia, yang dulu sering dianggap sebagai pesaing utama Indonesia di kawasan Asia Tenggara, kini mulai kehilangan levelnya di tengah kemajuan yang dicapai negara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Meskipun Malaysia masih menjadi tim yang patut dihormati, performa mereka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan yang signifikan. Salah satu contoh nyata dari penurunan kualitas Timnas Malaysia adalah ketidakmampuan mereka untuk tampil konsisten di turnamen-turnamen besar Asia Tenggara. Pada ajang Piala AFF yang sebelumnya sering dimenangkan atau bahkan dihiasi dengan penampilan solid, Malaysia kini kesulitan untuk mencapai babak final atau semifinal. Mereka lebih sering tersingkir di tahap awal turnamen. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil mencapai babak-babak penting di turnamen internasional, bahkan dengan lawan-lawan yang lebih kuat. Selain itu, Malaysia juga kesulitan dalam mengembangkan pemain muda berkualitas. Meskipun mereka memiliki beberapa pemain berbakat, pengembangan pemain muda di Malaysia tidak secepat yang terjadi di Indonesia. Indonesia kini memiliki banyak pemain muda berbakat yang bermain di liga-liga Eropa, seperti Egy Maulana Fikri yang bermain di Polandia dan Witan Sulaiman yang bermain di Serbia. Pemain-pemain ini membawa pengalaman dan kualitas yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Sebaliknya, Malaysia lebih jarang melihat pemain muda mereka bermain di luar negeri, yang menjadi tantangan bagi mereka untuk berkompetisi di level internasional. Jika kita melihat ke belakang, Malaysia pernah menjadi tim yang cukup dominan di Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah tertinggal dalam hal pengembangan pemain dan prestasi timnas. Pada tahun-tahun sebelumnya, Malaysia seringkali menjadi salah satu tim yang dapat mengimbangi Indonesia dalam ajang-ajang besar. Namun kini Indonesia mulai menunjukkan performa yang lebih konsisten, baik dalam hal kualitas permainan maupun hasil. Selain itu, perubahan manajerial di PSSI dan struktur Liga Domestik Indonesia yang semakin profesional memberikan peluang besar bagi pengembangan sepak bola di Indonesia.